Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang kolam beton, mulai dari kelebihan, kelemahannya, dasar pertimbangan, bahan-bahan yang digunakan, terus cara pembuatan sampai cara penggunaan. Pertama-tama kita bahas 8 kelebihan kolam beton. Yang nomor 1, tidak mudah rusak teknis maupun berlubang. Tidak ada hama yang bersarang di dinding kolam atau dasar kolam. Yang kedua, perawatan kolam lebih mudah dan murah. Yang ketiga, sistem pengairan dan sirkulasi dapat dibuat dengan baik untuk memaksimalkan pengeringan dan juga perawatan. 4. Efisiensi tempat dan pembuatan dinding antar kolam. Jika memiliki lebih dari satu kolam yang lebih tipis namun kuat menahan tekanan air. Yang kelima, ukuran kolam yang lebih tepat dan fleksibel dalam hal bentuk sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam, kolam dapat dibuat dengan ketinggian di atas rata-rata air dengan pembuatan dinding ekstra. Yang ketujuh, proses pengeringan kolam lebih cepat, 1-2 hari. Dan yang terakhir, yang 8, mencegah predator dan kompetitor alam bersarang di dalam kolam secara permanen. Oke, itulah kelebihan dari kolam beton. Sekarang kita membahas tentang kelemahannya. Adapun kelemahan kolam beton ada 5. 1. Harus rajin mengontrol pH dan suhu air dalam kolam. 2. Pertumbuhan plankton dan hewan renik pada kolam tidak dapat mencapai titik optimal. 3. Biaya pembuatan kolam relatif mahal dibanding dengan kolam terpal dan kolam tanah. 4. Pertumbuhan ikan relatif lambat dibanding dengan kolam tanah. 5. Tingkat stres ikan lebih tinggi. Adapun dasar pertimbangan kolam beton. Dalam membuat kolam permanen ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, sebaiknya kolam berukuran kecil, dalam jumlah banyak, berukuran beragam, besar tetapi jumlah sedikit. Ukuran kolam pembesaran cukup 3x2x1 meter dengan jumlah yang banyak. Hal ini bertujuan agar panen bisa dilakukan bergantian secara kontinu. Selain itu, pengolahan air rutin akan lebih mudah dilakukan. Yang kedua, kolam ditanam di bawah tanah sedalam 40 cm sehingga memperkokoh konstruksi kolam terhadap tekanan air. Ketiga, sebaiknya pilihlah batu bata. Penggunaan batako tidak disarankan karena lebih mudah retak dan rembes apabila terjadi guncangan di sekitar kolam. Yang keempat, buatlah dasar kolam secara miring dan pada bagian tengahnya diberi saluran pembuangan kotoran apabila diperlukan. Yang kelima, gunakan saluran pembuangan nomor 1 apabila saluran pembuangan lebih tinggi dari dasar kolam. Yang terakhir, yang keenam, apabila kolam selesai dibuat, jangan buru-buru menebar benih. Bersihkan dulu kolam dari zat berbahaya dengan cara mengisi penuh kolam dan larutan penetralisir zat berbahaya. Tunggu kolam sampai berlumut, kemudian baru siap dipakai. Jangan buru-buru untuk mengisi benih dulu. Sekarang kita bahas yang kriteria nomor 4. Bahan-bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam kolam ini untuk mengecor
dasar kolam sehingga tidak bocor. Dinding kolam umumnya dibuat dari susunan bata yang diplaster, beton, dan pasir yang digunakan untuk plaster. Komposisinya 1:3 dan bersifat kedap air. Yang dimaksud 1:3, 1 sak semen dan 3-nya itu kalau saya biasanya pakai arko, 3 arko. Jadi 1 sak semen banding 3 arko pasir. Bata merupakan pilihan utama karena material ini lebih mudah diaplikasikan dan dimodifikasi sesuai keinginan desain kolam yang kita inginkan. Material lain seperti batako yang ukurannya lebih besar cenderung sulit disusun untuk membentuk kolam sesuai selera kita. Oke, sekarang kita lanjut cara pembuatan. Tahapan pembuatan kolam yakni sebagai berikut. 1. Tentukan rencana lokasi kolam. 2. Tentukan rencana luas kolam agar kualitas air stabil dan pertumbuhan ikan optimal. Luas minimal kolam yakni 2 meter kali 3 meter. Buatlah batas-batasnya terlebih dahulu. 3. Mulailah membuat pondasi kolam dan kerangka bersih untuk dijadikan dinding kolam. Buatlah papan mal, pondasi, dan tanggul kolam untuk pengecoran dinding dan pondasi. Setelah itu lakukan pengecoran untuk dasar kolam. Biarkan berupa tanah. Yang kelima, apabila ingin menghemat biaya pembuatan dinding, kolam bisa dibuat dari batu bata atau batako. Namun bahan ini lebih rawan retak. Dan yang keenam, tanam paralon atau L paralon di salah satu sudut tanggul untuk saluran pembuangan. Tanam di sudut yang lain sebagai saluran pemasukan. 7. Buatlah parit di tengah kolam untuk menghubungkan antara saluran pemasukan dengan pembuangan untuk mempermudah proses panen. 8. Sebaiknya lantai kolam jangan diaci licin. Lantai kolam justru dibuat agak kasar untuk mendukung pertumbuhan lumut dan jamur. Ikan lebih menyukai kondisi seperti ini dibandingkan lantai kolam yang licin tetapi tidak ditumbuhi lumut. Dan yang terakhir, 9. Pada kolam yang diharapkan bernilai efektif, Anda bisa melapisi seluruh bagian dalam kolam dengan pelapis kedap air atau waterproof untuk mencegah kebocoran. Banyak pilihan warna yang ada di toko-toko bangunan, mulai dari hijau, biru, merah, dan transparan, sehingga tidak mengubah warna alami beton. Pilih sesuai dengan kebutuhan desain Anda. Yang terakhir, 6. Cara penggunaan. Pada kolam baru, kandungan bahan kimia terutama dari semen masih menempel kuat pada dinding kolam. Hal ini akan membuat kesehatan ikan terganggu, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Bahan-bahan tersebut akan hilang dengan sendirinya, namun dibutuhkan waktu yang sangat lama sebelum kolam dapat digunakan. Cara mempercepat penggunaan bak beton yang baru jadi yakni dengan menggunakan bahan kimia atau dengan tanaman. Misalnya mengisi kolam dengan air, pupuk yang digunakan urea, TPS, NPK. Pilihlah salah satu pupuk tersebut serta sejenis plankton katalis. Selanjutnya kolam perlu dikuras 2 hingga 3 kali. Setelah berlumut, kolam siap untuk digunakan. Adapun dapat menggunakan irisan batang pisang yang digosok-gosokkan ke seluruh dinding dan dasar kolam. Setelah digosok, kolam diisi air hingga penuh. Keesokan harinya kuras
dan gosok kembali kolam. Lalu isi hingga penuh. Esoknya kuras sekali lagi dan kolam sudah siap dipakai. Cara lainnya yakni dengan merendam kolam dengan mengisi air sampai penuh, kemudian kuras setiap 3 hari sekali dan kemudian diisi kembali. Hal ini dilakukan berulang-ulang selama seminggu. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Semoga video bermanfaat. Salam satu air.